حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian, para bapak dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di Masjid Al-Muhajirin Lubang Buaya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa memberikan kita rahmat dan berkahnya untuk kehidupan kita, keselamatan di dunia dan juga akhirat, husnul khatimah di ujung hayat, dan keringanan di alam barzakh, serta kemudahan menghadapi hari kebangkitan atau hari perhitungan amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan memudahkan kita untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ikhtiar kita adalah yaitu menuntut ilmu syar'i, atau minimal kita berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membahas hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang berkaitan juga dengan salah satu prinsip Islam, salah satu rukun Islam, yaitu salat. Ya, maka sesungguhnya amalan inilah ibadah yang sangat agung, karena Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan para malaikat rahmat untuk menaungi kita, mendoakan kita, beristighfar untuk kita, dan mengabulkan hajat dan doa kita dunia ataupun akhirat di majlis yang mulia dan berkah ini. Kita masuk ke dalam Al-Faslul Khamis dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah. Al-Faslul Khamis Arkanus Shalah, yaitu rukun salat. Kita akan membahas muqaddimah rukun salat. Rukun salat tentu dalam fikih Syafi'i ada beragam dan rinciannya nanti panjang sekali. Misalnya ada masalah niat, itu mungkin masalah niat kita akan membahas sampai 2 atau 3 pertemuan. Jadi tidak ringkas begitu saja rukun salat dalam satu pertemuan selesai, melainkan karena kitab ini merinci, maka insyaallah akan kita baca sesuai dengan apa yang di kitab dari rincian demi rincian. Kita akan membahas rukun salat dari segi muqaddimahnya. Pertama kita bahas ta'rifur rukun, pengenalan terhadap apa yang disebut rukun. Ya, keluarga yang rukun, itu beda lagi. Ya, itu bukan masuk ke dalam ini. Ya, rukun memang dari bahasa Arab. Rukun dan jamaknya adalah arkan. Ada rukunus shalah atau arkanus shalah. Itu cuma beda di tunggal atau jamaknya. Dikatakan di sini ruknus syai'i lughatan al-janibul qawiyyu lisyai'. Rukun sesuatu secara bahasa adalah sisi yang kuat untuk hal tersebut, maka itu adalah rukun. Sesuatu itu kan namanya sesuatu konkret, nanti ada bagian kuatnya, pondasinya atau apanya, maka semua itu rukun. Yang kuat, bagian kuatnya rukun. Mungkin bisa dikatakan tadi contoh kalau Indonesia keluarga yang rukun.
Itu berarti keluarga yang memiliki kekuatan, kedekatan antar satu sama lain. Ya, mungkin begitu secara bahasa ya. Makanya diambil juga bahasa kita rukun ya. Rukun sebenarnya bahasa kita tuh akur ya. Rukun tuh akur. Tumben rukun. Nah, itu maksudnya tumben akur. Ya, gitu ya. Ya, karena kayak misalnya Pak Amin sama Pak Budiman misalnya. Tumben rukun, biasanya nyap-nyapan gitu kan ya. Nah, di sini alhamdulillah rukun berarti apa? Akur. Akur berarti sini ada kekuatan kebersamaan. Wa syar'an, secara syar'i, wa huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi wa yakunu juz'an minhu. Rukun adalah apa yang keberadaan hukum itu bergantung padanya dan ia menjadi bagian darinya. Nah, ini agak riwah juga ini kalau dipikirin ini. Tapi saya paham. Bapak paham nggak, Pak? Belum? Diulang. Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi wa yakunu juz'an minhu. Rukun adalah hal yang keberadaan hukum itu tergantung padanya dan ia menjadi bagian dari hal tersebut. Ayo, nggak bisa dipisahkan, betul. Adanya hukum itu bergantung pada adanya dia tuh. Kalau nggak ada dia, hukum nggak ada, nggak terjadi sesuatu itu. Dan dia termasuk bagian dari hal tersebut. Rukun sholat berarti adalah apa yang sholat itu, apa yang eksistensi sholat itu bergantung padanya gitu loh. Sholat eksis karena ada dia, ada rukun ini. Kalau nggak ada rukun ini, nggak bisa disebut sholat, ya kan Pak? Nggak bisa disebut sholat. Al-Fatihah bagian dari sholat bukan? Rukun bukan itu? Rukun sholat ya, salah satu rukun sholat. Ya. Kalau Al-Fatihah nggak ada, maka nggak bisa jadi disebut sholat. Nggak ada sholat, dia nggak baca Al-Fatihah. Ya, beda halnya kalau misalnya dia sebagai makmum di sholat jahriyah itu nanti kita bicarakan kapan-kapan. Ya begitu ya. Kemudian di antara rukun sholat apa lagi, Pak? Paling pertama di antara awalnya takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar paling pertama itu. Di awal sholat Allahu Akbar. Itu rukun ya, salah satu rukun sholat. Lah kalau misalnya orang tiba-tiba ujuk-ujuk datang sholat, kemudian tiba-tiba langsung dia ini tanpa ngomong Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Kira-kira ada nggak tuh sholatnya? Enggak. Karena rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi. Hukum tersebut ada ketika rukun itu ada. Kalau rukun itu nggak ada, maka nggak terjadi hukum, nggak ada apa-apa. Oke, karruku'i was sujudi lis shalah, seperti ruku' dan sujud untuk salat. Salat enggak ada ruku'. Enggak jadi salat kecuali mungkin salat jenazah. Ya enggak? Salat jenazah ada ruku' apa? Enggak ada. Tapi itu salat jenazah tuh khusus ya, Pak ya. Ini mau salat maghrib tapi Anda enggak usah pakai sujud, ruku' aja. Nah, ini enggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau dia sengaja nggak pakai sujud, sengaja, itu bisa dianggap main-main dan bisa dianggap tidak sah salatnya karena main-main itu, karena sengaja meninggalkan rukun yang memang sudah masyhur. Farruknu kasyart yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi. Rukun itu seperti syarat, Pak. Jadi ada rukun salat, ada syarat salat. Syarat sah salat juga ada. Ya. Jadi ada rukun salat, ada syarat sholat. Nah, syarat sholat itu ada dua. Ada syarat sah sholat dan ada syarat diwajibkannya sholat. Nah, itu beda juga. Pokoknya ini rukun sama syarat. Ada rukun, ada syarat sah sholat. Ada syarat sholat. Ya. Dua-duanya baik rukun sholat atau syarat sholat itu sama-sama definisinya sama-sama serupa ya. Yaitu ma yatawaqqafu alaihi hukmu syai'. Ya, wujudul hukmi, yaitu apa yang hukum itu bergantung padanya, berhenti padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah salat diantaranya apa, Pak? Suci. Ya sucilah pokoknya. Nggak mesti wudu. Kadang-kadang bukan wudu, Pak. Kadang-kadang tayamum kalau misalnya nggak bisa wudu,
Nggak mungkin wudu tayamum. Atau mandi junub tanpa wudu itu sah salatnya. Suci, sehat jasmani enggak. Sakit tetap wajib sholat, Pak. Tidak gila. Oh, itu berakal. Nah, ya, di antara syarat itu, kalau itu dia syarat, bukan itu syarat wajib sholat. Ih, kok di belakang ada buat mayit ya, Pak ya? Saya baru ngeh itu. Apa emang dari dulu di situ, Pak? Hah? Baru? Oh, pantesan sih kok. Serem juga ini. Belum udah disuguhin kayak gitu ya. Kita kan baru sampai sholat, belum sampai kitab jenazah ya. Taib. Jadi misalnya suci, syarat sah sholat suci. Oke. Kalau dia tak suci, maka nggak terjadi sholat. Walaupun dia sholat, nggak sah sholatnya. Itu syarat ya. Rukun begitu. Rukun di antara apa tadi? Sujud. Dia sholat nggak pakai sujud, nggak sah sholatnya. Nah sekarang kemudian itu kan sama-sama baik syarat maupun rukun, sama-sama hukumnya sholat itu bergantung padanya. Wujudnya keberadaan sholat itu bergantung pada adanya syarat dan juga rukun. Ditunaikan atau tidak syarat dan rukunnya. Tetapi apa bedanya sekarang syarat dengan rukun? Nah, ayo Pak. Ya alhamdulillah. Kali ini Bapak benar, alhamdulillah. Setelah tadi saya singgung masalah jenazah, langsung Bapak langsung pinter gitu, masya Allah. Ya, syarat itu di luar sholat. Pada umumnya syarat itu di luar sholat. Rukun di dalam sholat. Jadi syarat itu memang sesuatu yang di luar sholat, di luar sesuatu yang di luar di luar hukum, tetapi dia ya menentukan juga gitu. Tanpa syarat ya nggak bisa terjadi gitu. Tapi kalau misal rukun, dia memang bagian dari hal tersebut. Iya, gitu ya. Nah, misalnya kan seperti saya bilang berulang-ulang waktu bulan puasa di mari. Rukun buka puasa kita tuh apa, Pak? Di Indonesia, rukun buka puasa kita apa di Indonesia? Gorengan, lontong, ya kan? Hah? Harus ada gitu. Iya. Tapi syarat buka puasa apa? Harus puasa. Kalau nggak puasa, ya inti nggak boleh buka ya. Iya. Berarti kan puasa kan sebelumnya tuh. Buka puasa kan berarti udah nggak puasa. Tapi pas buka puasa harus ada gorengan. Nah, berarti ini rukun. Ini rukun secara tradisi ya, bukan rukun bener dalam Islam. Nggak ada dalam Islam rukun iftar gorengan, nggak ada dalam Islam kayak gitu. Tapi itu diperbolehkan. Ya, ini cuma sebagai ini doang, apa namanya, bahasa, dari segi bahasa. Dari rukun sesuatu itu ada persamaan dengan syarat sesuatu. Persamaannya itu sama-sama hukum itu bergantung pada keduanya. Perbedaannya adalah syarat itu di luar sesuatu, adapun rukun itu ya bagian dari sesuatu itu harus ada. Ya. Wah, dikatakan di sini benar nih. Wa idza faqada syartu aw ruknu batala al-hukmu aw fasada. Kalau misalnya syarat atau rukun itu tidak terwujudkan, maka batallah hukum atau rusaklah hukum. Wa yaftariqu ruknu 'ani syarti bi anna syarta laysa juz'an minal hukmi. Perbedaan rukun dengan syarat. Syarat itu bukan termasuk bagian dari hukum. Wa yataqaddamu 'ala salati wa yajibu istimraruhu kat taharati wa sitr. Syarat itu lebih awal biasanya daripada rukun. Kayak persiapan juga gitu, tapi dia syarat gitu loh. Lebih awal dibandingkan hukum sholat itu sendiri, lebih awal dibandingkan eksistensi sholat itu sendiri. Dan namanya syarat itu harus terjadi istimrar, terus menerus ada sifat syarat tersebut. Selama terwujudkan sholat, harus terwujudkan juga sifat syarat tersebut. Seperti toharoh, suci. Keadaan suci itu kan sebelum sholat harus terwujud, dan ketika sholat dia harus tetap suci. Misalnya ketika lagi sholat, dia kemudian kentut, ya berarti kan dia tidak suci saat itu. Hilanglah syarat sahnya
maka dia harus dia batal sholatnya kemudian apa? Tapi para ulama mengatakan ini bukan termasuk bagian dari sholat, ya, melainkan dia syaratnya sholat, harus terwujud sebelum sholat. Baik, kemudian juga termasuk sitr, yaitu menutup aurat, baik laki atau perempuan. Nah, kalau misalnya ketika lagi sholat, nah ini bedanya kalau menutup aurat dengan taharah suci, ya. Kalau lagi sholat kentut, batal itu sholatnya karena batal wudunya. Tapi kalau misalnya terbuka aurat, batal nggak wudunya? Nggak batal, ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya seseorang nih, dia lagi sholat, ini sholatnya, anak usia inilah anak usia 8 tahun, bercanda kadang-kadang sama temennya, ya. Temennya di belakang melorotin celananya, misal, pelorotin gitu, terus tinggal ya pahanya kebuka, ya kan? Ya, pertanyaannya, apakah batal itu sholatnya seketika atau tidak? Nah, tergantung dia ngebetulin apa enggak. Kalau dipelorotin terus dia diemin, terus sampai akhir sholat kayak gitu, ya hancur sholatnya itu. Ya. Tapi kalau misalnya dipelorotin bukan karena dia melorotin diri sendiri, dipelorotin kemudian dia langsung kayak giniin, maka insya Allah nggak apa-apa. Dalam waktu singkat nggak apa-apa. Ya begitu ya, itu bedanya. Karena tidak membatalkan wudunya gitu loh. Nah itu bedanya. Baik, kemudian lanjut aja. Wa ammar ruknu fa huwa juz'un minal hukmi as-shalah. Adapun rukun maka dia bagian dari hukum itu sendiri, bagian dari perbuatan salat itu sendiri. Wa yakunu fi dakhiliha, dan mesti berada di dalamnya. Mesti di dalamnya. Itu namanya rukun. Beda dengan syarat yang tadi ya. Di antara rukun tadi Pak sujud. Adakah sujud di luar salat? Maksudnya sebelum salat dia sujud dulu. Saya sujud duluan deh, ntar baru salat. Ntar pas sholat sujudnya kan udah saya duluin. Nggak, ini hancur dia pas sholatnya. Ya harus tertib seperti itu, harus ada seperti itu dalam sholat. Ya kun fi dakhilha, di dalam sholat. Fatastamilu sholatu alaihi karruku'i was sujud, maka sholat mencakup rukun di dalamnya seperti ruku' dan sujud. Wa majmu'ul arkani wasyuruti hiya furudun lis sholah. Keumuman, kemajmu'an, kumpulan dari rukun-rukun, kumpulan dari syarat-syarat itu semua termasuk yang disebut furudus shalah, itu kewajiban-kewajiban salat, kewajiban-kewajiban tentang salat. Ya, bedakan antara salat wajib dengan kewajiban-kewajiban salat. Salat wajib berarti kan 5 ya, kita tahu. Tapi kalau kewajiban-kewajiban salat, kewajiban-kewajiban terhadap salat itu mencakup syarat sah salat, syarat wajibnya diwajibkannya salat, dan dan rukun salat. Lianna syar'a talaba fi'laha talaban jaziman. Karena syariat memerintahkan untuk menunaikan rukun dan syarat dengan perintah yang jazim, yaitu perintah yang mewajibkan. Maka rukun dan syarat termasuk kewajiban terhadap salat. Wa yuthabu fa'iluha, orang yang menunaikannya maka dia dapat pahala. Wa yu'aqabu tarikuha, orang yang meninggalkannya maka dia terancam mendapatkan dosa atau hukuman. Wa tabtulus salatu bi faqdi wahidin minha, dan salat bisa batal dengan tidak adanya salah satu dari rukun atau syarat sah salat. Baik, kemudian sifatus shalah, sifatnya salat. Bagaimana salat itu? Yabhathu katsirun minal ulama'i arkanas salati tahta unwani sifatis shalah. Banyak sekali para ulama mengumpulkan rukun-rukun salat di bawah nama sifatus shalah, sifat salat. Wa yajma'u ba'dhum bainal anawin, dan sebagian mengumpulkan judul-judul bab atau semisalnya dengan nama sifatus shalah. Wal haqiqah, pada hakikatnya, anna sifatas salati tashmalu, sifat salat Nabi misalnya, kan sering pernah dengar tuh sifat salat Nabi. Sebagian ulama mengkerucutkan sifat salat itu hanya berkaitan dengan rukun-rukun salat. Ya. Tapi yang lebih tepat kata beliau, sifat salat itu tashmalu, pertama mencakup satu asyurutul lati dzakarnaha sabiqa, mencakup satu syarat-syarat
sah salat yang kami telah tadi sebutkan, wal arkana allati na'riduha huna, dan mencakup di dalamnya termasuk sifat salat rukun-rukun salat yang insyaallah akan kita tampilkan. Dan yang ketiga, wa sunanal ab'adil ladzi tajburu bisujudi atau tujbaru bisujudi sahwi wal hayat. Dan termasuk yang ketiga yaitu sunan al-ab'ad. Dalam fikih Syafi'i ada yang namanya sunan al-ab'ad yang kalau ditinggalkan bisa diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Dan yang keempat al-hayat, yaitu al-hayat anggaplah pose atau gerakan-gerakan salat. Itu masuk semua. Ya, yang itu al-hayat adalah as-sunan allati la yahtaju tarikuha ila sujudis sahwi li jabriha. Al-hayat, hayatus shalah, gerakan-gerakan salat, pose-pose dalam salat adalah sunnah-sunnah dalam salat yang tidak, orang yang meninggalkannya tidak butuh untuk sujud sahwi untuk menggantinya. Itu nanti ada sendiri. Jadi dalam fikih Syafi'i, sifat salat Nabi, sifat salat itu mencakup 4. Yaitu pertama apa? Syarat sah salat. Mencakup pula apa? Rukun-rukun salat. Mencakup pula apa? Di sini mencakup sunan al-ab'ad. Ya, disebut ada sunan al-ab'ad. Yang keempat disebut hayat. Ada sunan al-ab'ad, ada hayat. Dalam fikih Syafi'i perbedaan sunan al-ab'ad dengan hayat adalah sunan al-ab'ad itu diperlukan, kalau meninggalkannya diperlukan apa? Sujud sahwi. Adapun hayat enggak diperlukan sujud sahwi. Nanti insyaallah sunan ab'ad dan hayat ini pada waktunya akan kita bahas, tidak sekarang ya. Kita sekarang fokus di apa? Rukun salat. Ya. Gimana Pak? Lanjut ke Pak? Atau udah aja? Baik, di sini disebutkan kaifiyatus shalah, tata cara salat. Kata beliau, hafizahullah, inna kaifiyatus salati thabatat ta'abbudan min Allahi alladhi arsala Jibril alaihi salatu wassalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu kaifiyatus salah wa dhabata lahu awqataha wa wadaha lahu 'adada kulli minha. Sesungguhnya tata cara salat itu tersebutkan secara ta'abbud, itu tata cara salat itu ada, eksis, dan itu semua tata cara salat ada suatu ta'abbud, ya, suatu bentuk penghambaan, ya, suatu bentuk penghambaan. Dan itu disebutkan dari Allah Azza wa Jalla, itu ini adalah syariat dari Allah Azza wa Jalla. Melalui apa? Melalui pengutusan terhadap malaikat Jibril alaihissalam menuju Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril tata cara salat. Dan ditetapkan pula wa dhabata lahu awqatha, ditetapkan pula kepada Nabi SAW waktu-waktu salat, ya, disebutkan waktu-waktunya salat fardu. Wa waddaha lahu 'adada kulli minha, dan dijelaskan oleh malaikat Jibril pula adad, yaitu jumlah setiap dari salat-salat fardu itu, ya. Dan Nabi SAW ketika disebutkan salat subuh 2, salat zuhur 4, Nabi SAW nggak nanya, kenapa kok ini 2, kenapa kok ini 4, nggak banyak tanya. Udah, sami'na wa ata'na kan gitu, ya. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kenapa kok subuh 2, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ya kan? Boleh nggak diubah-ubah Pak? Misalnya, wah subuh ini saya lagi rajin nih 4 gitu. Gimana? Kayaknya lagi tinggi nih iman gue nih, ya 4 masa 2, emang kayak orang-orang 2 doang. Gimana? Jadinya apa tuh Pak? Bid'ah jadinya, mengada-ngadakan, menambah-nambah sesuatu yang sudah paten dalam Islam. Nah kemudian thumma addaha Rasulullah SAW amama sahabah, kemudian Nabi SAW menunaikan tata cara salat tersebut, baik dari segi tata caranya, perbuatannya, baik dari segi waktunya, kapannya, atau sebutannya, jumlah rakaatnya. Rasulullah tunaikan itu semua di depan para sahabat, ya. Dan beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Jadi tata cara salat, bilangannya, kapannya, kebagaimanaannya itu kita harus mencontohnya pada siapa? Nabi SAW. Karena sumbernya Nabi SAW dari malaikat Jibril, dan itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya.
Gitu tata caranya. Dan kemudian dari Rasulullah SAW dia mengajarkan para sahabat. Akhirnya banyak hadis-hadis tentang salat. Wal aslu fi kaifiyati salati kama ja'at fi salawatil khamsil mafruḍah. Ya, asal dalam tata cara salat sebagaimana yang hadis-hadis yang berkaitan dengan salat 5 waktu yang wajib itu. Wa ta'tamidu ala adadi raka'atin kulli minha huwa ma bayyanahu Jibril war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana jumlah bilangan rakaatnya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Jibril dan Rasulullah SAW. Wahia, dan dia adalah satu, salatul fajri, salat subuh disebut juga salat fajar. Ya, salat subuh disebut juga salat fajar. Itu rakaatani biqiyamaini wa tashahhudin akhir. 2 rakaat dengan 2 kali apa? Berdiri. Ya, 2 rakaat 2 kali berdiri dan tasyahud akhir sekali. Langsung tasyahud akhir. Tasyahudnya sekali aja, tasyahud akhir langsung. Dan kemudian yang kedua, salatul zuhur. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat bi tasyahhudain. 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Al-awwalu ala ra'si raka'ataini wa tsani fi akhir shalah. Tasyahud pertama itu setelah 2 rakaat ya. Dan tasyahud yang kedua di akhir salat, yaitu rakaat keempat, setelah rakaat keempat. Tsalits, yang ketiga, salatul asr. Salat asar 4 rakaatin ka salatil zuhri tamaman. Persis seperti salat zuhur. Salatul maghrib 3 rakaatin bi tasyahhudain. 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Al-awwalu ala ra'si raka'atain, yang pertama itu tasyahud pertama setelah 2 rakaat pertama, dan tasyahud ats-tsani fi akhir shalah, tasyahud yang terakhir ya di akhir salat. 5 salatul isya, salat isya. Salat isya 4 rakaat, 4 rakaat. Mithlu dhuhri wal asr, seperti zuhur asar persis seperti itu. Wa baqiyatus salawatil wajibati awil mandhurati kas salawatil khamsi illa salatul janazati kama sayati. وكذلك صلاة السنن المؤكدة وغير المؤكدة كالفرائض إلا صلاة الخسوف والكسوف وصلاة الوتر كما سيأتي إن شاء الله. Jadi ada beberapa sisa salat ya. Jadi ada sisa salat yang diwajibkan ya, atau salat nazar. Salat nazar Pak. Tahu salat nazar. Jadi kalau misalnya kalau saya berhasil masuk ke perusahaan itu, maka saya bernazar akan sholat 4 rakaat misalnya. Maka sifat sholat 4 rakaat nazar tersebut persis seperti sholat yang mungkin zuhur atau asar, seperti itu. Ya. Tapi ada juga beda sholat jenazah misalnya. Sholat jenazah itu fardu nggak? Fardu. Tapi fardu kifayah. Jadi ini ada sholat wajibah atau sholat fardu lainnya, tapi sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain seperti sholat jenazah. Wajib ada yang sholat jenazah yang mencukupi. Ya, para ulama berbeda mencukupinya berapa nih. Ya tergantung aja orang-orang berapa. Pokoknya kalau mencukupi dalam kampung tersebut, ada yang mengatakan yang minimal 40, ada yang mengatakan minimal sekian, 3 orang yang minimal gitu. Ada kuliah yang penting ada yang sholatin gitu loh. Maka ini kalau salat jenazah illa salatul janazah, kecuali salat jenazah tata caranya beda. Ya enggak? Ada tasyahudnya enggak Pak salat jenazah Pak? Hah? Selawatnya ada. Tapi kata tasyahud enggak. Disunahkan selawat juga di salat jenazah. Dia langsung berapa kali takbir Pak? 4 ya. Kemudian yang 4 setelah itu salam. Iya, ini beda sendiri dia, beda, tidak seperti sholat lain. Tapi itu tetap disebut sholat, dan syarat sah sholat juga harus berlaku ketika itu disebut sholat. Tapi ini satu-satunya sholat tanpa sujud, ya, tanpa sujud, tanpa ruku', ya. Kemudian wa kadzalika salat as-sunan al-muakkadah wa ghair muakkadah kal faraid. Begitu juga dengan salat sunnah yang muakkadah seperti witir, ya, tahajud atau tarawih di bulan Ramadan, sunnah muakkadah. Ya.
semua sunnah dianjurkan Pak, tapi ada muakkadah sangat kuat penganjurannya, seperti witir, dan termasuk juga sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Dan menurut sebagian ulama sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana itu sunnah muakkadah juga, ya. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ya, sholat khusuf dan kusuf gerhana. Nah, dan juga sholat sunnah tapi ghair muakkadah, ya, sholat duha, ya, sholat sunnah mutlak, ya. Itu seperti sholat fardu juga, tata caranya sama. Kalau 2 rakaat ya kayak gitu, kalau 4 rakaat ya kayak gitu, sama. Ya. 3 rakaat seperti witir. Nah, di sini seperti witir, ada yang berpendapat dia langsung berdiri setelah rakaat kedua, dan ada yang mengatakan tasyahud awal, tapi yang lebih sahih adalah berdiri langsung. Di sini gimana Pak kalau witir Pak? Langsung ya udah. Iya. Ya, itu insyaallah nanti ada pembahasannya insyaallah. Ya. Jadi sekarang arkanus shalah 13 ruknan. Rukun salat dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun. Sanashrahu kulla wahidin minha ala hiddatin ma'a bayanil ahkami was sunani wal adabil muta'alliqati bih. Kami akan menjelaskan setiap dari 13 tersebut, dari rukun 13 tersebut, itu benar-betul tajam penjelasannya, yaitu detail, bersamaan dengan penjelasan hukum-hukum, sunnah-sunnah dan adab-adab yang berkaitan dengan tiap-tiap dari rukun salat. Taib, itu rukun pertama niat, tapi insyaallah niat akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Apakah sampai sini ada pertanyaan jemaah sekalian? Masih lama ya Isya ya, fadhal. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti ada juga pembahasan khusus ya, tapi saya ingin tanya. Saya pernah sholat di daerah Ciawi. Itu menanyakan sebenarnya Rasulullah mencontohkan doa kunut pada saat sholat kapan saja dan waktunya kapan, dan kemudian pada gerakan apa. Karena saya di Ciawi habis baca Al-Fatihah dia kunut. Oh, baca Al-Fatihah terus kunut? Iya. Terus baca surat? Baca surat lagi. Terus kedua, pertanyaan saya, ada di masjid habis sholat Jumatan dia sholat zuhur lagi. Oh. Ya, itu aja dulu saya. Baik. Kalau ya pertanyaannya bagaimana dengan doa kunut itu sebenarnya spotnya di mana gitu ya? Karena yang Bapak dapatkan ketika itu spotnya di setelah Fatihah. Yang umumnya kan? Yang umumnya habis ruku. Tapi orang ini setelah baca Al-Fatihah kemudian kunut baru kemudian baca surat. Saya nggak tahu tuh yang itu Pak, model itu saya nggak tahu. Saya sekali aja itu nggak pernah sholat lagi di masjid itu. Tapi jemaahnya banyak Pak. Ya? Jemaahnya banyak di situ. Enggak juga. Jemaahnya juga bertanya-tanya nggak kayak Bapak? Banyak kan anak-anak. Oh ya, pantesan. Tapi setelah sholat kita tanya ke imamnya, dasarnya apa? Oh itu kiai saya ngajarin, jawabannya begitu. Ya. Sehingga nggak bisa ini. Kalau misalnya kunutnya doa kunut itu subuh ya Pak ya? Enggak, sholat zuhur sama asar. Loh. Bingung. Enggak, ini kunut ini waktu itu lagi ada ini enggak? Lagi ada peperangan atau ada musibah? Enggak. Kecuali di Palestina. Gimana ya? Saya cari-cari ke teman juga, dia nggak ada itu. Kalau misalnya kunut tersebut dilakukan sebelum ruku, itu ada riwayat, ada, bisa. Ya bisa. Makanya khilaf di antara ulama apakah kunut itu sebelum ruku atau setelah ruku. Itu boleh sebelum ruku juga bisa Pak. Cuman yang masyhur di kita kan dipakainya setelah ruku. Tidak. Itu nggak apa-apa kok sebelum ruku, nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum rukunya maksudnya setelah baca Al-Fatihah sebelum baca surat, saya nggak bisa, saya nggak tahu itu. Makanya yang aneh sebelum amin orang tahu ini baca doa kunut baru amin. Surat. Saya nggak tahu ajaran dari mana. Ya, dari kiainya. Ya. Nah, wallah alam itu saya nggak tahu itu. Terus yang kedua tentang apa tadi? Salat Jumat kemudian jemaah zuhur lagi. Zuhur lagi, jamaah lagi. Ini memang ada pendapat ulama seperti itu, namun ini kurang tepat ya. Ya, karena
ulama yang berpendapat seperti ini menganggap sholat Jumat dengan sholat zuhur itu berbeda, gitu loh. Sholat Jumat tidak bisa menjadi pengganti sholat zuhur. Tetapi gini loh, apakah ada riwayatnya Rasulullah SAW melakukan itu? Gitu aja, simpelnya gitu aja. Ketika Rasulullah SAW sholat dan jemaahnya yaitu para sahabat sholat Jumat, ya udah selesai kan? Tapi beberapa ulama ini sebenarnya nggak banyak Pak. Beberapa ulama ini berpendapat sholat Jumat dengan sholat zuhur namanya saja udah beda. Sholat Jumat, sholat zuhur, sholat zuhur. Dan tata caranya juga sholat Jumat 2, sholat zuhur 4. Maka ya udah kita sholat Jumat, kemudian habis itu karena wajib ya, maka kita juga menunaikan kewajiban sholat zuhur gitu bagi mereka. Maka dilakukanlah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Tetapi pertanyaannya sudah sederhana. Nabi kayak gitu nggak? Gitu aja udah selesai. Apa jawaban mereka kemudian gitu loh? Enggak, ini kata ustadz saya, kiai saya mau ngajarin, ya udah kalau gitu udahlah, susah kok ini. Iya, soalnya ini gampang aja. Nabi SAW kayak gitu nggak gitu loh? Sesusah itu nggak gitu loh? Ya, sesusah itu. Kecuali kalau memang dia ketinggalan sholat Jumat, baru dia sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu kan memang khusus dia bersama jemaah gitu. Ya, wallahu alam Pak, kita nggak ikut yang seperti itu, ya, karena cukuplah wa khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa berdalih dengan yang penting ada ulama yang ngomong kayak, iya benar ada ulama yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau ulama berbicara seperti itu, cuman Rasulullah dan para sahabat tuh nggak pernah melakukan itu, terus ngapain? Apalagi ini ibadah, kan mereka para sahabat lebih ngerti, Nabi SAW lebih ngerti tentang ibadah. Anak nggak tahu deh mau ngomong apa Pak ya, mau dibilang berlebihan. Tapi mereka juga gimana ya? Ya susah lah Pak, ya nggak tahu, nggak usah dibilangin apa-apa lah. Iya, mendingan kita makan batagor aja lah. Iya, ya begitu Pak. Ada lagi pertanyaan ummahat atau ibu-ibu atau bapak-bapak? Fadol, silakan. Waalaikumsalam. Kalau ada ibu-ibu kalah bapak-bapak. Ayo Pak, ayo Bu. Ya silakan. Nanti dulu Pak. Ntar dulu. Ya silakan Ibu. Adakah bacaan zikir khusus setelah sholat tahajud dan sebaiknya apa yang harus dibaca? Setelah sholat tahajud. Nah tahajud itu kan berarti sholat malam, biasanya setelah tidur gitu. Tergantung dia itu ada sholat witirnya atau enggak, ya kan? Bisa aja seseorang tahajud tapi witirnya dia udah lakukan sebelum tidur. Maka kalau memang tahajud misalnya dia genap ya, maka sebenarnya nggak ada bacaan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada baca, bebas dibaca apa ya, mau baca Quran, mau baca wirid, zikir, tapi tidak dikhususkan. Tapi kalau misalnya dia tahajud dan ada witirnya di situ, ya karena tadi sebelum tidur nggak witiran, dia witir di situ di tahajudnya, berarti setelah salam assalamualaikum warahmatullahi dia baca subhanal malikil quddus 3 kali, dan yang ketiganya lebih keras daripada sebelumnya. Nah habis itu bebas, mau selesai mau masak ibu silakan, mau zikir silakan, mau baca Quran silakan. Ya jadi saya nggak tahu kekhususan tertentu selain itu ya, karena ketidaktahuan saya mungkin, tapi saya tidak tahu sisanya. Begitu Bu ya. Jadi adakah zikir khusus setelah tahajud? Itu nggak bisa kita katakan subhanal malikil quddus, karena kadang-kadang tahajud tanpa witir. Jadi yang ya, subhanal malikil quddus itu adalah setelah witir. Ya, mau dia tahajud atau mau dia setelah atau sebelum tidur, ya dia witir 3 rakaat sebelum tidur. Setelah 3 rakaat dia baca subhanal malikil quddus walaupun sebelum tidur. Begitu Ibu ya. Silakan Pak. Oh ya, jazakallah ya. Wassalam. Sholat wajib kalau sendiri itu tanpa surat baca surat sah Pak? Gimana Pak? Sholat wajib? Sholat wajib sendiri gitu tanpa ya. surat gitu. Tanpa surat. Tapi Al-Fatihah sah nggak apa-apa. Karena surat setelah Al-Fatihah itu disunahkan, tidak sampai wajib. Ya, jadi nggak apa-apa.
Enggak apa-apa, Pak. Tenang aja, Pak. Sah kok. Selama ini Bapak sah insyaallah. Iya. Iya. Hah? Ya kadang-kadang kan darurat, Pak. Darurat tiap malam. Tapi kalau misalnya lagi jadi imam kayak gitu, sah nggak? Ya sah juga, cuman makmumnya ya nanti besok-besok jangan jadi imam dah. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Bingung orang-orang lah. Kok ngebaca surat? Anak-anak seneng. Lebih cepet nih kayaknya nih. Gitu. Ya sah sih sah, cuman kan etikanya kurang kalau jadi imam seperti itu. Ya silakan lagi Bapak, Ibu, Bapak. Ayo, sebelum saya matikan kajian ini. Karena kalau kita masukin niat ini masih ini banyak niat. Jadi kita stop aja dulu untuk materinya. Ayo silakan Ibu-ibu. Silakan Bu. Bismillah. Roman-romannya pulang duluan nih saya nih. Ayo Pak. Bu. Atau kita baca dulu deh ya. Jam berapa ini Pak? Oh, jadi nggak mau nanya karena 1 menit lagi. Makan. Ya udah Bapak pikirin dah pertanyaan apa nanti habis azan. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, silakan. Fadhol. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sebagai makmum kadang-kadang terlambat datang. Imam lagi rukuk, kita datang, terus kita ikut rukuk. Udah selanjutnya mengikuti imam, padahal kita udah rakaat kedua. Imam sudah rakaat kedua. Iya.
Tapi mendapatkan rukunya. Iya, nggak dapat rukunya, kita dapat. Dapat. Rukunya dapat, udah tinggal sedikit lah. Itu bagaimana Pak? Apa kita mencukupi 4 rakaat atau kita hitung sujud yang ruku yang itu? 4 rakaat. Sholat apa nih Pak? Misalkan sholat isya. Oh, jadi sholat isya, Bapak sebagai makmum masbuk dapetin rakaat kedua dan imam lagi ruku. Kemudian Bapak langsung ikut ruku juga, dapat ruku. Maka itu adrokas sholat. Dia dapat rakaat tersebut. Jadi nanti ketika tasyahud akhir setelah itu naik lagi, bangkit lagi 1 rakaat saja. Iya, karena dia cuma ngutang 1 rakaat saja. Padahal dalam sholat itu kan apanya rukun. Ini apa namanya Fatihah ya. Memang asli rukun, tetapi ketika ada dalil yang Rasulullah sebutkan siapa yang mendapatkan rukuknya imam maka adrokas salat, dia mendapatkan rakaat tersebut. Maka ya karena Rasulullah legalisir itu dapat. Iya. Kalau seandainya makmum menambahkan 1 rakaat lagi karena menganggap kita tidak mendapatkan apakah itu kita tambahkan itu jahil namanya. Itu karena nggak ngerti. Kalau dia itu nggak perlu menunaikan rakaat itu, dia dapat Pak. Ya kalau itu udah berlalu, ya udahlah itu udah berlalu karena sekarang sudah tahu kan. Jadi kalau ruku' maka Nabi SAW menyebutkan faqad adrakas shalah. Dia telah mendapatkan salat itu, yaitu mendapatkan rakaat tersebut selama imam belum bangkit, belum naik dari rukuknya. Iya begitu. Jadi nggak perlu dia tambahkan lagi, besok-besok jangan ditambahkan lagi karena Rasulullah udah bilang dia udah mendapatkan rakaat. Malah kalau misalnya dia tambahkan, jadinya rakaatnya berlebih, ya kan? Ya tambahinnya menambal saja yang 1 rakaat tadi. Jangan nambah 2 rakaat lagi. Itu malah sholatnya jadi 5 rakaat dong nanti gitu. Begitu. Iya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Tentang pengucapan kedua kalimat syahadat saat tahiyat. Iya. Dan satu lagi yang syahadat dulu Ustaz. Ya, Ustaz. Tahiyat itu sebenarnya pengucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebenarnya keduanya nggak masalah Pak. Karena kedua-duanya disebut tasyahud gitu. Muhammad dan Abdul Rasul, Muhammad dan Rasulullah enggak masalah. Iya. Iya. Yang kedua adalah tentang prioritas kita mengerjakan sunnah. Sesaat misalkan kita melihat di Sunnah dalam sholat atau apa nih? bukan masuk masjid, terus kemudian misalkan kita melihat 1 menit sebelum azan. Oh ya. Nah, padahal kita misalkan saat masuk masjid kan kita adabnya adalah kita melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Iya. Nah, antara kita sholat tahiyatul masjid dulu atau lebih baik menunggu azan untuk menjawab azan? Iya, baik. Nah, Ustaz. Baik, ahsantum. Pertanyaan yang kedua bagus ya. Jadi kalau kita datang udah ke masjid, kemudian kita dapatkan di timer itu 1 menit sebelum azan. Ini kayaknya kalau saya sholat saya bakal luput dari menjawab azan. Ya. Sementara kan ada namanya tahiyatul masjid, kalau kita masuk kan tahiyatul masjid. Nah, ini perhatikan redaksi dari Nabi SAW. Jika seorang dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Coba pahami baik-baik deh, kira-kira gimana Pak? Janganlah dia duduk kecuali dia menunaikan salat. Apakah Rasulullah SAW memerintahkan langsung tahiyatul masjid, atau janganlah dia duduk kecuali dia melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid? Ya kan? Rasulullah enggak mengatakan langsunglah tahiyatul masjid, melainkan janganlah dia duduk sebelum 2 tahiyatul masjid. Berarti gimana? Nunggu azan. Nunggu azan kalau memang dia mau dapat fadilah ya, tapi kalau dia memang mau langsung fadl silahkan bebas. Tapi diri aja dia sambil dengerin azan, diri, jangan duduk. Nah, nanti selesai azan, dia jawab tuh azan, Allahumma rabb hadhihi du'al tamah, habis itu baru dia salat tahiyatul masjid. Di jamaah juga mungkin niatan dia juga niatan qabliyah misalnya.
Boleh. Ya seperti itu fikihnya. Karena Nabi SAW bilangnya janganlah dia duduk sebelum dia ini. Tidak dikatakan jika kalian masuk masjid segeralah tahiyatul masjid, bukan, enggak gitu. Iya, enggak gitu, ya. Begitu. Allahu a'lam. Seperti itu, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi Syekh. kondisinya tadi misal salat wajib biasa. Salat apa, Pak? Misalnya kondisinya kalau sholat Jumat bagaimana? Apa maksudnya? Azan ini untuk mau sholat mau khutbah Jumat begitu. Ya, ini apa nih? Apa nih? Tentang apa nih? Tahiyatul masjid. Jadi kalau tadi kan tahiyatul masjidnya sebelum azan, tapi kalau kondisi sholat wajib biasa lah. Tapi kalau kondisinya mau sholat Jumat, azan mau khotibnya mau naik mau khotib itu gimana? Oh, jadi dia datang. Nih timer bentar lagi nih khotib naik mimbar, gitu. Iya ya, khotib bentar lagi naik mimbar. Udah mau ketika azan, khotibnya berarti kan sudah naik. Oh, jadi datangnya tuh pas azan Jumat. Apakah dia lekas sholat tahiyatul masjid atau dia nunggu azan selesai? Nah, oke. Alhamdulillah, bagus. Iya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalnya seseorang baru masuk masjid pas azan azan kedua, azan Jumat, yang mana itu khatib sudah naik mimbar, apa yang dilakukan? Lekas sholat tahiyatul masjid atau nunggu azan selesai, gitu ya? Ya, gitu. Ya. Ini mau dijawab apa enggak, Pak Giri, Pak? Dijawab, Pak. Wani biro, Pak. Wallahu alam. Kita di sini perhatikan dari dalil Nabi SAW ketika beliau khutbah, kemudian mendapatkan ada seorang sahabat jalan masuk langsung kemudian duduk. Maka Nabi tegur, disuruh apa? Tahiyatul masjid. Itu ya, itu dulu. Itu dalil pertama. Kemudian kita tahu bahwasanya mendengar khutbah itu wajib. Ya, mendengar khutbah itu, khutbah Jumat maksudnya. Kalau khutbah Id enggak wajib. Kalau khutbah Id tidak wajib. Khutbah Jumat wajib kita dengarkan, dan bahkan lengah sedikit dengan kelalaian aja itu bisa berkurang pahalanya. Ini saking pentingnya dengerin khutbah Jumat. Ya, saking wajibnya gitu. Kita gabungkan dari dalil, Pak, ya, mana yang lebih afdal gitu. Kemudian ya, disunnahkan menjawab azan. Apakah menjawab azan itu sunnah atau wajib? Sunnah. Fadilahnya ya bagus, fadilahnya besar, yaitu derajatnya ditinggikan, kemudian itu kan berselawat juga nanti ya, dan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Mendengar khutbah hukumnya wajib. Konteks yang terjadi pada khutbahnya Rasulullah ketika itu adalah si jemaah sahabat ini, satu orang ini masuk masjidnya pas memang lagi khutbah, ya, maka tidak ada pilihan, dah langsung salat besok. Memang dengerin khutbah itu wajib, tapi diperbolehkan dia terus karena ini perintah Rasulullah SAW, maka dia harus ikut perintah Rasulullah SAW. Taib. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau antum masuk masjid pas imam lagi khotib lagi ceramah, khotib lagi khutbah, apakah wajib antum sholat tahiyatul masjid atau sunnah? Ayo silakan. Enggak, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat itu langsung. Kalau memerintahkan langsung nggak boleh dilanggar, Pak. Enggak, Rasulullah SAW ketika dulu memerintahkan sahabatnya langsung. Kalau langsung nggak boleh dilanggar. Enggak, sekarang kan kita, apakah Rasulullah memerintahkan kita langsung? Enggak. Hukum tahiyatul masjid itu apa hukumnya? Tetap sunnah. Tapi karena pernah ada dicontohkan, maka tetap disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid walaupun khatib lagi naik mimbar. Udah khatib sudah berceramah.
Itu kan itu tetap sunnah, ya. Tapi konteksnya kan Pak Sarno tadi bilang datangnya itu pas lagi adzan. Di sini ada beberapa kegiatan. Satu, menjawab adzan, sunnah. Bisa juga kemudian kita apa? Salat tahiyatul masjid, itu juga sunnah. Namun nanti mendengar khutbah itu wajib. Nah, yang wallahu alam nih setelah kalau dipertimbangkan, yang afdol adalah segera tahiyatul masjid pas supaya kewajiban kita itu kan mendengar itu nggak berkurang gitu loh. Tapi kalau dia tahu masjid khotib ceramah dia belum selesai, kan? Khotib ceramah dia belum apa gimana nih? Akan selesai dia belum selesai sholatnya. Ya nggak apa-apa. Walaupun dia nggak dengar ceramah. Nggak apa-apa. Karena dia ada kebutuhan untuk sholat tahiyatul masjid yang memang ada syariatnya, maka nggak apa-apa. Ya. Nah kalau misalnya dia nunda dulu karena ini ada fadilah azan, mendengar azan dan apa menjawab azan, dia tunda, boleh dia? Ya boleh aja, sah-sah aja. Tapi hanya sholat tahiyatul masjid yang berbeda. Maksudnya ketika kita mendengarkan khutbah itu kan wajib tuh. Kita nggak boleh melakukan hal apapun kecuali tahiyatul masjid, dan itu hanya bagi orang yang baru datang. Kalau bagi yang udah datang ya nggak boleh. Tahiyatul masjid udah duduk udah, stay di gerakannya udah gitu. Maka wallahu alam yang lebih afdal adalah sebaiknya dia langsung sholat tahiyatul masjid. Bisa nggak ketika tahiyatul masjid dia menjawab azan? Bisa. Apa kan ini? Nanti kita lagi baca, kemudian selesai. Sallallahu ilaha illallah dijawab azan. Bisa. Ya jawab enggak apa-apa. Iya, enggak masalah. Pas lagi sholat enggak masalah. Iya. Enggak masalah. Maka dia selesaikan kelas. Iya, dia bisa menjamak itu semua. Iya. Lagi sholat. Enggak masalah. Itu bukan hal yang membatalkan sholat, bukan hal yang enggak. Yang ditegur oleh Rasulullah SAW adalah ketika kita berkomunikasi sama orang atau mendoakan orang ketika kita lagi sholat, mendoakan orang dengan bercakap itu baru nggak bisa. Kayak misalnya ada yang bersin, alhamdulillah, ya rahmukallah, enggak. Tapi kalau menjawab azan nggak masalah. Itu termasuk zikir yang diperbolehkan ketika sholat itu karena kebetulan pas sholat gitu loh. Maka enggak masalah. Enggak jawab azan pun enggak masalah. Gitu. Dan dia meninggalkan tahiyatul masjid pun sebenarnya enggak masalah juga. Langsung duduk blok gitu. Iya. Adapun yang ketika itu mengapa di sini tahiyatul masjid hukumnya sunnah atau wajib, Pak? Sunnah kan? Padahal Rasulullah SAW ketika lagi khutbah di mimbar, khutbah Jumat yang mana makmum itu wajib dengerin. Ada seorang duduk kemudian disuruh perintah sholat bangkit 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Taib. Sahabat yang tadi disuruh bangkit 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, sahabat tersebut wajib nggak melakukan itu? Wajib karena langsung Rasulullah SAW tegur kalau moh gitu. Ya ini durhaka sama Rasulullah karena langsung. Ya kan? Ada sebagian ulama beristinbat dari hadis tersebut, sholat tahiyatul masjid wajib. Karena apa? Itu ya aja yang wajib orang dengar aja. Kok dia tetap masih suruh tahiyatul masjid? Itu menunjukkan tahiyatul masjid wajib. Kata sebagian ulama, ada beberapa ulama. Tetapi yang lebih tepat adalah itu tetap tidak menjadi kewajiban bagi umat, bagi orang-orang. Yang wajib cuma sahabat itu karena langsung dita'i sama Rasulullah bangkit itu. Iya. Meninggalkan berarti kan durhaka sama Rasulullah SAW. Kalau gimana, Pak? Kalau sekarang ya nggak meninggalkan nggak dosa. Tapi kalau melakukan boleh karena pernah dicontohkan oleh sahabat tersebut sholat 2 rakaat. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ini ada ini fikihnya, kita mematchingkan antara dalil demi dalil gitu loh. Ya begitu. Wallahu a'lam. Gimana Pak Saudara? Cukup insyaallah. Apa tadi ada pertanyaan? Jawabannya tidak boleh. Nah, itu jawabannya, Pak. Ya udah kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.